literasi data statistik, melek huruf statistik ceritanya. Nah kebetulan BPS, Badan Pusat Statistik, punya program Desa Cantik Cinta Statistik. Jadi seluruh lurah di Indonesia, di lurah ada desa cantik. Semua, alhamdulillahirobbilalamin, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya terima kasih atas kehadiran Bapak Profesor Prof. Agus telah hadir di Kelurahan Kampung Rawa dengan teman-teman dari tim statistik Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati, yang kami hormati bersama-sama Lurah Kelurahan Kampung Rawa, dan tentunya para tim agen Cinta Statistik. Agen-agen dengan bimbingan Pasika, tentunya juga masukan-masukan dari Pak Agus dan Pak Danang ya, Pak Profesor dan Pak Danang ya. Maka jadilah ini infonya yang menang kemarin aja nggak seperti ini, tapi ini jadi katanya luar biasa. Terima kasih banyak ya, support dukungannya dan kerja kerasnya di wilayah terkait dengan pendataan yang tentunya ini umurnya sebentar banget ya, tapi sudah terbentuk ya kan. Saya banyak mengucapkan terima kasih kan support dari Profesor Agus dan Pak Danang kepada saya. Kedepannya jangan putus Pak, ini udah jadi begini, kalau mohon bimbingannya sampai nanti final ya, kita memaparkannya biar maksimal hasilnya nanti. Mungkin itu Pak dari saya, karena terus terang ini hal yang baru untuk saya terkait pemaparan terkait statistik ya di wilayah Kelurahan Kampung Rawa. Apalagi saya baru banget, tentunya harus banyak memahami ya isi dari pabrik tahu tempe ini, mungkin dari historinya, dari proses di dalamnya ini strukturnya seperti apa gitu kan, terkait dengan marketnya di mana gitu. Saya belum lihat di dalamnya nih Pak, nanti saya akan lihat. Mungkin itu Pak dari saya, mohon dukungannya jangan ditinggal saya Pak Tommy dan agen-agen ini, biar nanti saya inginnya harapan Pak Wali untuk Jakarta Pusat ini dapat nomor. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Alhamdulillahirobbilalamin, tadi sambutan arahan dari pimpinan kita Lurah Kelurahan Kampung Rawa. Tentunya sesuai penyampaian Bu Lurah tadi, keberhasilan kita adalah bentuk kerjasama teamwork yang sangat baik. Dalam kesempatan ini juga saya sangat berterima kasih dalam kesempatan ini, dukungan dari semua tim, dukungan dari semua teman-teman. Izin Pak Prof, alhamdulillah bisa menghasilkan progres yang ada sampai saat ini sebelum kita turun untuk running pendataan ke pengrajin tahu tempenya. Nah, insya Allah pada siang hari ini juga kami mohon berkenan Prof untuk memberikan arahan ilmunya dari Profesor langsung, sekiranya buat teman-teman tim agen agar kita bisa dibekali ilmu pengalaman untuk sebelum kami turun ke wilayah langsung bisa masuk ke tahap eksekusi langsung ya Prof ya. Sebelumnya sekiranya mohon arahan Prof. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Profesor Agus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di hari yang tahun yang kedua ya. Tahun lalu yang pernah ketemu saya siapa ya tahun lalu? Ya pasti Pak Aris lah. Ibu baru ya? Bukan ya? Jadi tahun lalu kita sudah melakukan pelatihan ya Pak Aris ya, potensi desa, dan harapannya adalah kami dari Prodi Statistik Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta sifatnya membantu Kelurahan Kampung Rawa yang tadinya harapan kami tahun depan Pak Aris kita ngaji lomba desa taskforce tahun depan 2027, tapi ternyata dipercepat. Baru tahu saya rahasianya, ternyata lurahnya perempuan itu soalnya luar biasa. Nah ini saya terima kasih dengan Pak Sekali, Pak Tommy yang luar biasa ya. Dari subuh berapa nih
Wah ini langsung jadi tadi, luar biasa. Tinggal nanti tim dari BPS ya Pak Sony ya. Baik Pak, mohon izin Bu Lurah, ini tadi kalau seandainya Bu Lurah ada kepentingan monggo, jadi biar nanti kita ketemu sama agennya. Jadi hari ini Bu Lurah melaporkan bahwa kami tahun kedua ini melakukan semacam kayak koordinasi kerja lah ya, seperti itu, karena tahun lalu sudah diberikan literasi data statistik. Tadinya tahun ini kita mau mencoba memodifikasi, mempercantik webnya tadinya kelurahan. Ternyata karena sudah diajukan tahun ini ikut award, ya sekarang harus bekerja sekarang. Jadi langsung bekerja, gimana kita koordinasinya dengan tim dari kelurahan sejauh mana persiapannya. Dan insya Allah Bu Lurah kami siap membantu. Pak Danang PPT itu pesannya Bu Lurah, PPT-nya lebih cantik lagi. Pokoknya serba cantik lah ya kayak gitu. Nah hari ini mohon izin Bu Lurah, kami akan memperkenalkan yang namanya dokumen assessment ke teman-teman agen. Nanti mudah-mudahan Pak Tommy bisa membantu sejauh mana penilaian sampai detik ini. Kan itu ada 4 gitu dan dikalikan sekian, kita bisa sejauh mana. Nah kalau misalkan ada yang kurang, apa yang harus dilakukan oleh para agen kemudian kita. Dan misalkan ada kelurahan masalah diskriminasi, mungkin tim kita akan bantu infografis ya. Dan kegiatan yang Pak Aris tahun lalu ada kegiatan yang wawancara sederhana ya, saya lihat dulu Pak Aris ada di saya, tapi itu ditampilkan. Apalagi nanti ini ada laporan tentang profil TMP ya, nanti ditampilkan. Nanti kalau bisa ada foto-foto tuh Pak Tom, foto-foto, ada wawancara. Ini adalah nilai plus ya, nilai plus dari keunggulan kelurahan Kampung Rawa, unggulannya. Tapi pesan Bu Lurah, Pak Danang kita siapin ya, intinya nanti kita coba diubah lagi informasinya. Siap. Jadi ada 2 agenda Bu Lurah. Hari ini saya akan perkenalkan dokumen assessment sejauh mana hasil penilaian reaksi kita. Ya, nanti kekurangan apa, kita catat, kita persiapkan. Yang kedua, teman-teman nanti diperkenalkan oleh Pak Tommy webnya kelurahan. Dulu seperti apa, saat seperti apa, nanti if seandainya ada tim asesor dari BPS datang ke sini, akhirnya udah bisa PHP buka-buka jadi bisa jawab. Ada berita apa di webnya kelurahan. Gitu. Hanya 2 agenda Bu Lurah hari ini kita akan perkenalkan. Jadi ya koordinasi kerja ya, koordinasi kerja yang tahun ini sudah harus tampil di ajang desa tadi itu. Dan saya terima kasih pada agen yang saya tahu ini Pak Aris ya. Jadi mudah-mudahan kita saling mengisi ya, kolaborasi. Dan kalau ada informasi apa disampaikan ke kami siap insyaallah. Kalau ada WhatsApp dari Pak Tommy, langsung muncul kecuali apa yang bisa kami bantu. Nah ini baru kelurahan Kampung Rawa kami hadir. Kita dengar tahun depan Kuitang minta saya hadir di sana. Jadi ambil seluruh mudah-mudahan nanti nggak terlihat nanti. Demikian Bu Lurah yang kami sampaikan. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan kelurahan didatangi oleh tim kami dan kami sifatnya membantu. Silakan saja apa yang bisa kami bantu. Tentu kalau akademis kan bicara bantu apa nih Bu Lurah? Pemikiran nih Bu Lurah. Pemikiran. Itu yang bisa kami lakukan Bu Lurah. Terima kasih dan pada agen mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan khususnya Pak Tommy dan tim. Nanti kalau ada hadir asesor dari BPS sudah siap. Kalau saya lihat kelurahan jadi itu CSR-nya dari kolam renang Kain Putih. Kolam renang Kain Putih itu ada di depannya itu Desa Cantik Kelurahan Jati. Tapi itu kan biaya dari apa? Yang ngelola kolam renangnya. Kalau ada apa? Biasanya kalau asesor datang kan awalnya kan tidak buka ya kelurahan dulu kan datang. Mana cantiknya nih misalkan. Nah itu sudah ada ikonnya
ya saya nggak ini. Bagaimana kita pas datang, wah ini kalau dia datang, nanti asesor datang ke agen, kata untuk potensi desa. Terus ke agen, pernah buka webnya kemarin belum? Oh sudah Pak, sudah ngelik. Gimana ngumpulinnya, gimana olah datanya, gimana menganalisisnya, gimana. Perlu secara detail kita data, karena nanti output dari pendataan kita itu akan kita tarik dan kita sajikan sebagai bentuk laporan. Mohon izin berkenan Pak Prof, silakan penambahan. Ya, terima kasih Pak Prof. Bu Lurah mohon laporan. Ini adalah dokumen assessment yang tahun 2025. Saya nggak tahu kalau yang sekarang ada perubahan apa tidak. Tapi minimal kalau ini sudah disiapkan, insya Allah kita bisa melayani berapa. Ini Pak Tommy mau dijawab. Ini sudah kami kirim ke Pak Tommy. Ini yang dinilai dari BPS Provinsi dinilai, ada dokumennya dia. Kemudian kabupaten, BPS kabupaten juga dinilai. Nah sekarang yang dinilai adalah Bu Lurah dan Kelurahan. Intinya adalah bagaimana mengumpulkan, gimana mengolahnya, kemudian analisisnya sudah ada di sini, contohnya dan destinasi lewat webnya Kelurahan. Yang pertama, Pak Aris ditanya, apakah Kampung Rawa sudah melakukan penunjukan agen komunitas statistik untuk memastikan bahwa pengetahuan statistik yang diperoleh selama dan tetap dapat memberikan desa Kelurahan? Kalau Pak Aris responnya ini jawabannya apa? Banyak Pak Aris ya? Sudah ya? Sudah ya? Sudah ada literasinya ya? Tahun lalu dan dari BPS Kabupaten SKP sudah. Jadi nilai berapa Aris? 4. Udah 4, udah luar biasa. Sudah, nah nanti didukung oleh dokumen ini. Dokumennya ada SK-nya, ada foto-foto pelatihannya. Kalau nggak ada tahun lalu nanti kita ke saya. Kalau yang tahun lalu yang di kabupaten sebulan lalu ya kabupaten. Oke, ya. Clear ya? Baik, Ibu kebaca ini kalau nggak di sini Bu. Pindah, moga-moga pindah. Iya, silakan Bu. Pindah kamu. Pindah. Ya. Apakah ada agen statistik yang merupakan aparat desa? Ada kan? Perangkat desa betul. Ada ya? Minimal Pak Tommy ya? Nilainya Pak. Nah, ini 2, udah 4 nih Bu. Nah, sorry ke bawah nanti gimana ya? Udah tenang yang panis ya? 4 nih. Yang kedua, kapasitas statistik di Kelurahan Kampung Rawa, pembinaannya. Apakah telah dilaksanakan pembinaan literasi statistik desa kelurahan? 4. Sudah banyak. Sudah ditambah lagi nanti ke depannya. Pembinaan dari BPS sama ONG. Ya, oke. Sudah 4 nih tanah. Udah tenang nih. Nanti ke bawah nih. Identifikasi kebutuhan data. Dalam menyusun program kegiatan, apakah Kelurahan Kampung Rawa sudah melakukan identifikasi data yang dibutuhkan? Sudah, contohnya satu, ada lagi yang lain dan seterusnya ya. Kalau ada, ya ada dokumentasinya, minimal ada foto juga di sana. Biasa dulu. 4 langsung. Nanti ditaruh di sini apa penjelasan. Siap. Yang ketiga, pengumpulan data. Apakah Kelurahan Kampung Rawa melakukan pengumpulan data lengkap sesuai kebutuhan desa? Pengumpulan data sudah kita lakukan. Oke, sesuai kebutuhan. Apa kebutuhannya? Harus dijawab nih. Artinya kita bisa berargumen bahwa di kelurahan itu minimal ada usaha yang menjadi andalan misalkan. Salah satunya di ekspos kan? Ya, apa saja ini? Gimana pengumpulan datanya? Sudah dilakukan survei, semua luar biasa. Yakin Pak? Bismillah. Udah aman nih Paris. Waduh, udah luar biasa ini 4 ya. Tapi ingat ya, ini ya Pak Tommy. Yes. Ya. Oke. Pengolahan data. Tadi pengumpulan data dan survei diolah. Apakah agen statistik Kelurahan Kampung Rawa mampu melakukan pengolahan data dalam bentuk tabel dan grafik? Kalau belum, nanti tim kami bisa kasih pelatihan. Itu yang bertahap ya. Oke, berapa nilainya sini Pak? Masih bertahap.
berarti 3, 4, 2, 1, kalau masih 2. udah mampu bro. Mampu. Iya. Agen statistik mampu mengolah data, namun belum bisa menunjukkan hasil pengolahan. Iya itu belum hasilnya kan belum. Oke ya, nanti di apa? Saat ini masih 3 ya bro. Gitu ya. Iya. Hasil pengolahan. Iya, Belum nanti bisa menunjukkan hasil pengolahan. Siap. Berarti 3 bro. 3. Oke, itu 3 nih, Maris. Sedangkan kita belum turun ke wilayah bro. Oke. Siap. Minimal nanti kalau di kajian sampel, biasanya Pak Aris kepilih sebagai sampel, praktek pakai Excel bisa minimal. Siap. Kalau enggak, tunjuk aja, Pak Aris aja deh wakilnya. Luar biasa. Kalau udah bisa, kalau sudah banyak yang bisa, Pak Tommy, mereka internalisasi aja. Kayak duduk-duduk gini latihan. Siapa aja Pak Aris yang bisa? Nah, nanti Ibu ada undang di foto Pak Tommy. Cukup kok itu. Ntar kita bareng-bareng. Siap. Ada Bang Ridwan juga bang. Bisa, berarti bisa muncul lagi Pak Aris. 4. Ya, Wah, yakin ya. Oke. Nah, setelah diolah, dianalisis nih. Kemudian setelah dianalisis, masuk penyajian data. Nah, penyajian data biasanya lihatnya di webnya kelurahan. Di website. Jadi nanti Pak Tommy akan masukkan ke web, dan klik tombol keluar. Habis ini kita dari Pak Tommy paparan webnya. Siap. Jadi kritik ya, kasih masukan. Apakah agen statistik desa Kelurahan Kampung mampu menyajikan data untuk masyarakat sebuah dalam bentuk monografi? Monografi grafik. Ya, macam-macam. Bisa grafik, bisa cuma data apa yang kalau di luar tuh kayak papan tulis tuh. Ada narasi. Misalkan yang lahir sekian, kayak di ini deh, kayak di tol tuh kan kecelakaan yang meninggal sekian. Grafiknya udah ada datanya. Nah, berarti ditampilkan. Iya. Oke, 4, 3, 2, 1, 4 ya. Karena ada. Profil desa, masih ada. Profil desa udah. Siap. Luar desa. Mantap. Iya. Jelas. Infografis. 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 Kalau teorinya udah diajarin ya. Oh iya. Udah diajarin teorinya kan. Dari kiri ke kanan cuman bikinnya ya. Isinya. Ya, nanti kalau ini nanti Pak bisa kabari ke kita. Tentang kependudukan. Bebas, Pak Aris. Baik. Ya. Untuk infografis kependudukan sudah kita ambil juga di website. Oke, siap. Nanti kita lihat. Boleh silakan. Siap. Buku publikasi statistik minimal ini udah bisa jadi buku deh minimal. Siap Prof. Minimal. Iya. Ya. Walaupun cuma 1 apa. Website kelurahan pasti ada dong. Ada Prof. Siap. Pak. Pak. Kebetulan udah aman nih. Dua sub judul aja sudah 4 semua nih. Oke, sekarang manajemennya. Seharusnya ada pen. Ayo silakan teman-teman agen ada yang Dikritik silakan. Kalau yang belum bulan tapi ya ditanya agen statistik loh. Kalau misalkan butuh ini apa namanya brainstorming bisa kita hadir di sini. Tapi sudah ada yang bisa Excel nanti tinggal bikin kerja kecilan ya saatnya. Oke, manajemennya belum ditanya nih manajemennya. Ketersediaan dan kualitas data. Ketersediaan data. Apakah desa kelurahan mempunyai ragam data profil? Ini sudah kita bahas di Gamat ya. gambar siap. Di Gamat, KP Gamat. Gambar yang kemarin ya. Nah, apa saja datanya ini? Ini kayaknya nggak empat nih kayaknya. Coba Bu Murah mungkin bisa kasih apa namanya pandan. Nih, kemarin sudah dibahas sama siapa ini ya? Pak Ivan. Pak Ivan ya. Baca ya. Data penduduk ada. Ada di website Prof. Luar biasa. Pengangguran? Ada di website. Oke. Kesejahteraan keluarga? Itu yang belum. Nah, kesejahteraan keluarga itu bisa juga lawannya dari sorry. Nah. Data dari TKS. Oh, di Desil ya. Di Desil. Ya, Kita ada nanti dengan pandang sistem. Tinggal di upload ke website. Ada. Ya, oke, sip. Kita rasakan dengan sesuatu. Luar biasa. Oke. Nah, kali ini mungkin nggak ada, karena ini levelnya dia kabupaten yang PDRB. Produk domestik nggak tahu. Produk domestik bruto itu gini Bu. Ada tempe nih,
ada tempe diolah, kemudian kan ada hasilnya, berapa rupiahnya, gitu. Itu dari sisi produksi. Jadi ada 3 kalau boleh saya jelaskan. PDB ini adalah mengukur kesejahteraan suatu wilayah, kabupaten, provinsi, gitu ya. Nah nanti di kabupaten itu, mengukur PDB itu ada 3 pendekatan: produksi, pengeluaran, sama pendapatan. Nah ini nilai sama, buluran. Kalau di sini 50 triliun, di sini 50 triliun, di sini 50 triliun. Contoh desa, Kelurahan Kampung Rawa, ada apa dari sisi produksi? Contoh tempe, contoh tempe ya, contoh tempe. Kemudian ada nggak jual pot bunga apa gitu? Nggak ada ya. Kalau di Cipaputih kan ada tuh yang jual-jual potong bunga buah-buah di pinggir gitu ya. Nah, kalau kuliner itu dari sisi produksi juga, perdagangan di sini bisa juga di sini kuliner. Nah, kemudian dari sisi pengeluaran itu adalah berapa masyarakat itu belanja setiap bulan, pengeluaran rumah tangga, juga pengeluaran pemerintah. Buluran punya anggaran dari pemerintah berapa, itu pengeluaran pemerintah. Jadi dari pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah, ada nggak ekspor buluran, ada nggak impor buluran. Jadi memang ukurannya mau kabupaten atau provinsi sebetulnya. Yang memang dapat dana desa langsung ya, Ya. dari APBN ya. Ya. Kalau saya kan APBD. Ya. Itu sudah terukur. Ya, itu namanya pengeluaran pemerintah daerah. Oke. Oke. Nah ini kayaknya nggak mungkin akan ditanya. Biasanya berarti kabupaten atau provinsi. Pendapatan per kapita juga sebetulnya kabupaten atau provinsi. Jadi ada berapa yang kerja di sadari ini? Dan berapa yang kerja? Ini kerja, berapa penghasilannya? Ya kan? Kemudian dirata-ratakan dengan jumlahnya. Misalnya 5 juta, 3 juta, 2 juta, 10 juta, dirata-ratakan. Itu namanya pendapatan per kapita. Kemudian pendapatan dari keluarga. Ini kayak juga susah ya. Ini skupnya cukup wilayah ya, provinsi. Tapi nanti kita coba ya. Saya coba bantu nanti setelah Pak Tony memaparkan webnya, nanti akan saya tunjuk ini masukin ke pendapatan real keluarga atau struktur mata pencarian sektor. Nanti saya lihat webnya Pak Tony nanti. Kemudian aset tanah, aset sarana, aset sarana produksi, aset perumahan. Nah minimal aset sarana produksi minimal tiap tahun ya, minimal ya. Kemudian aset perumahan, ada nggak perumahan semua ya? Pemukiman ya. Kemudian memberikan aset ekonomi lainnya, kayak fasilitas umum, fasilitas apa, yang sifatnya bisnis itu kalau ada suatu tempat dibikin usaha kan kayak gitu ya, itu fasilitas ekonomi lainnya. Tapi saya akan coba bantu ya, ini kan idealnya dari Menteri Dalam Negeri. Saya bisa bantu nanti setelah saya lihat paparannya Pak Tommy, sebungkus ini masuk ini masuk ini gitu. Namanya ilmu bahasa Jawa itu ilmu gatok, tahu orang Jawa? Di gatok ini mana? Nanti cocok dipas-pasin gitu, gitu ya. Dicocok-cocok gitu ya. Oke. Sampai saya dapat saya di grup ya. Nah, tingkat pendidikan penduduk ada nggak datanya? Pendidikan penduduk SMP, SD, SMA ada. Wajib belajar 9 tahun. Berapa usia yang sekolah? Nah nanti Pak Aris tolong bantu Pak Aris nih. Kalau seandainya data nggak ada, Pak Aris buka PODES, potensi desa kelurahan Kampung Rawa. Gitu. Kalau nggak minimal kecamatan Tuan Baru. Tampilin. Jadi jawabannya jangan sampai nggak ada. Minimal pendekatan. Kelurahan Kampung Rawa nggak ada, tapi Tuan Baru ada Pak. Bisa jawab. Mana ini PODES? Jadi asasnya, wah ini jadi klasik data asasi kemudian juga nih. Coba yang Pak Aris, walaupun di Kelurahan Kampung Rawa nggak ada, tapi kan saya udah ya buku PODES ya. Cari Jawa Baru. Oh Jawa Baru ada Jakarta. Nanti kalau misalnya Bapak butuh berapa di Kampung Rawa kan kita cari. Apa sih Pak Tommy? Siapa orang paling hebat di dunia? Orang yang kita ngeles Pak Tommy.
tidak ngeles. Oh, keles. Nggak ada di Johor Baru, lihat. Nggak ada di Kampung Rawa, lihat Johor Baru. Nggak ada di Johor Barunya, lihat. Kalau Johor Baru nggak ada, atasnya berapa? Kecamatan ya? Kecamatan. Kecamatan Johor Baru ya? Kalau radio baru. Jadi tunjukkan Paris, ini saya punya data namanya potensi Paris. Kota administrasi. Ya. Punya data guru? Data guru ada. Luar biasa. Punya data murid? Data murid ada. Luar biasa. Sudah ada di Paris. Iya. Nah, ada kelembagaan pendidikan masyarakat di sini? Ada. Luar biasa. Nah, ini udah cukup 5 bukan ada ya. Kesehatan masyarakat, kualitas ibu hamil, kualitas bayi di puskesmas apa ada datanya? Nah, itu bisa nggak ditarik ke webnya? Ambil aja, masukin sini. Oke, pandangan bantu pada dosen. Ya. Ya. Jadi nggak apa harus sama dengan ini Pak Aris. Minimal ada data puskesmas yang tampil. Ini data kita yang ada gitu. Misalnya kualitas bayi, saya nggak ada, tapi ini data puskesmas ada ini di data minimal ada dukun bayi, apa? Dukun bayi. Bidan. Ya ada bidan 10 itu kan bisa lah dikasih dengan kualitas bayi gitu ya. Jadi ya juga jadi orang hebat. Kita ngeles ya. Tapi ada Slipi, PDP, organisasi anggota lembaga pemasyarakatan. Iya, ormas. Ada nggak itu yang Hermes itu namanya? Ada nggak? Ada nggak bu yang orange apa? Ya, orange katanya. Nah, ini di sini. FBN, Mesin Thomas. Gitu Pak Aris. Ini mendagri nih, jadi ada 114 organisasi masyarakat di Sunterjaya yang juara tahun 2023. Mantap. Siap. Paham? Paris. Di sini ada. Satu Ada dulu. mungkin ada FPA ada bu. Betawi Rembuk. Ada Betawi Rembuk. Yang penting bahasa juga ada. Kalau ada pas. Termasuk keagamaan juga masuk. Iya. Ormas agama, ormas. Iya. Yes. MUI juga ada. Cuma kita ininya belum ada di mana nih lokasinya? Oke, ini menurut Pak Tommy yakin sementara Pak Tommy nilainya 80 ada nih. Ntar mau diakumulasi. Yes. Oke. Ntar berjalan. Yes. Sudah ya. Oke. Kalau sudah ada lagi pertanyaan Pak Aris? Itu dari sisi kebutuhan pribadi. Kualitas data. Apakah data di desa Kelurahan Kampung Rawa sudah konsisten sama istilahnya antar media publikasi? Ya, sebagian besar. Jadi ini ada konsistensi, ada koherensi. Kalau konsistensi itu gini, satu data dia. Misalkan Pak Tommy ingin menyelidiki jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu ada 3 publikasi. Misal, di publikasi ini 1000, di sini 1000, di sini 1100. Ada nggak konsisten? Ada mungkin 1000. Itu namanya konsistensi. Tapi kalau koherensi, ya, di sini ada usaha, jumlahnya 2. Jadi koherensi itu hubungan antar komponen, antar variabel, antar faktor. Nggak ada sekolahan di sini, tapi
guru apa namanya pendidikannya perguruan tinggi 20%, pendidikannya apa? Di daerah ini nggak ada sekolahan, tapi setelah didata yang perguruan tinggi ada 20%. Logis nggak? Logis nggak? Logis. Karena dia sekolahnya di UGM, sekolahnya di Bandung, dia adanya di sini, logis ya? Logis. Di sini ada usaha tempe, ya, tapi data produksinya, jumlah usahanya katakanlah 1 miliar, logis ya? Logis. Di sini nggak ada usaha tempe, tapi usaha ekonominya 1 miliar, logis ya? Nggak logis. Karena usaha kan nggak tempe aja kan, ada fotokopi, ada ini, itu koherensi. Ya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Di sini nggak ada penduduk balita, 0, nggak ada bayi, tapi jumlah susu yang dijual sampai 20 juta, logis nggak? Logis nggak? Logis karena yang beli dari ya, ini saya ngelatih menjadi orang hebat dulu, biar kolesnya hebat gitu. Distributor. Di sini penduduknya 2000 penduduk ya, makanya dibagi 4 lah, ya kan? Tapi nggak ada nggak ada orang di susu, mungkin ya? Hah? Mungkin. Kenapa? Dominan lansia. Nah, gitu ya. Susu apa tuh? Jadi logikanya adalah hubungan antara variabel satu dan variabel yang lain yang saling berhubungan. Bisa dilogikakan. Pernah tuh wawancara, siapa namanya? Halim, usia berapa? 5 tahun. Ditanya, apa lulusannya? Perguruan tinggi, logis ya? Nah itu namanya koherensi. Hubungan antar variabelnya nggak masuk akal. Tapi bisa diakalin karena kita orang hebat, bisa ngeles ya. Dan kayak tadi ya, tenang aja yang beli dari kurang lainnya gitu. Kebayang Faris ya? Kayaknya kerja keras Faris ya, untuk jadi orang hebat. Kebayang itu ya? Seperti itu. Nah itu adalah apakah data desa sudah konsisten dengan isiannya antar media publikasi? Gitu Pak Sekal. Jadi mungkin ini konsistensi ya, atau bisa konsistensi. Apakah Polres Kampung Rawa sudah memiliki metadata statistik? Metadata itu adalah tadi ada data penduduk, ada data kemiskinan, itu lihat variasinya seberapa besar ya. Dan kalau bisa Pak Lurah, Bapak Seko, tadi saya perkenalkan nih webnya BPSW ini. Ada semacam menu yang menjelaskan keterangan-keterangan tentang datanya Lurah. Dinarasikan. Kalau nggak dikupit aja, cupliknya dari dari data BPS tentang apa itu penduduk. Penduduk adalah kopi aja, dibikin satu slide atau satu laporan tersendiri gitu. Itu metadata namanya, ya. Jadi banyak bervariasi, indikator-indikatornya banyak sekali. Itu lebih bagus. Tapi utamanya tadi ya, kementerian tadi ya, kementerian dalam negeri. Ini data-data yang dibutuhkan. Tadi ya, penduduk, ormas, segala macam tadi. Pak Sekal, oke? Semoga Desa Cantik ini yang dalam artian mewakili Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru, kita dapat menampilkan yang terbaik. Untuk hasilnya, insya Allah nanti ada yang menilai, tapi kita sebisa mungkin bisa menghasilkan yang terbaik. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Tetap jaga kekompakan, tetap jaga solidaritas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.